Tetapi Rasulullah gimana? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu mau lembut, mau tegas, itu pasti akan, apalagi tegas ya, apalagi galak gitu, itu pasti diujinya lebih cepat, ya kan? Bapak ibu mau dakwah lembut, selembut apapun, Rasulullah selembut-selembutnya manusia, itu tetap diuji. Pasti terjadi gesekan. Yang kita usahakan adalah meminimalisir gesekan. Sebisa mungkin nggak ada gesekan, tapi pasti akan terjadi gesekan. Karena Rasulullah itu adalah manusia paling lembut, paling penyayang. Nggak ada yang lebih penyayang dan lebih lembut dari Rasulullah SAW. Rasulullah nggak galak, nggak garang Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ketika menaklukkan Mekah itu cuma satu kali, Pak. Nyerang itu cuma satu kali. Sisanya dia apa? Diserang. Ya kan? Semua perang itu diserang. Dan Rasulullah itu nyerang itu cuma satu kali. Dan kalaupun Rasulullah itu menghadang pasukan Quraisy, ya karena mereka mendekati Madinah, gitu, ya kan? Ya kan teritorialnya jangan dilewati musuh, gitu kan? Ya. Sisanya itu Rasul diserang. Ya. Rasulullah itu paling lembut. Nah, tetapi tetap saja dakwah Rasulullah ini mendapatkan gangguan, ujian, cobaan, ya. Yang itu adalah bagian dari karakter dakwah. Dakwah itu Bapak Ibu sekalian ada 3 sifat yang melekat pada dakwah. Yang pertama, dakwah itu adalah pahala yang sangat besar. Oke. Jadi kita ini kalau misalnya tidak berdakwah, kita ini rugi, ya. Karena dakwah ini apa Bapak Ibu sekalian? Berefek sampai kita wafat. Kita sudah wafat, dakwah itu masih hidup, Pak. Bu sekalian, contoh nih, yang paling ringan, kita mengajarkan anak-anak sholat di masjid. Kita mengajarkan anak-anak apa? Baca Quran. Ketika kita meninggal, pahala terus mengalir. Dia sholat terus mengalir. Nah, anak ini kemudian mengajarkan kepada orang lain. Dia mungkin punya 10, 20, 30 murid, pahalanya terus mengalir kepada kita. Makanya kita ini kalau menjadi seorang muslim kok tidak berdakwah Bapak Ibu sekalian, tidak mengajari kebaikan kepada orang lain, tidak mengajak kebaikan kepada orang lain, rugi, Pak. Gitu. Minimal yang kita didik anak-anak kita, yang kita kader itu anak-anak kita. Anak kita ini harus jadi kader-kader dakwah. Ya, pahala mengalir kepada kedua orang tuanya. Ini. Jangan sampai anak dan orang tua hanya anak biologis. Biologis itu cuman ya sebagai makhluk hidup aja gitu. Tapi harus jadi anak ideologis. Bapak ibu soleh dan solehat, anaknya harus soleh dan solehat. Bapak ibu rajin ngaji, anaknya kudu rajin ngaji. Bapak ibu rajin sholat, anaknya kudu rajin sholat. Bapak ibu rajin tahajud, anaknya kudu rajin tahajud. Dididik. Ya. Sehingga anak ini kelak mentradisikan lagi kepada anaknya, kepada cucu kita. Begitu seterusnya. Dan insya Allah tradisi ini akan mengalir pada kita nih, pelopornya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini pertama adalah harus menjadi dalam diri kita ini jiwa pendakwah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, itu semua pengikut beliau adalah pendakwah. Tentu saja dakwahnya beda-beda, Pak, ya. Ya, nggak harus Bapak di depan podium, tidak harus di depan podium. Ya. Apa ayatnya? Ini bisa kita buka dalam surat Yusuf ayat 108. Yang bunyinya kul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Katakanlah inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jadi wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi dakwah ini adalah jalannya para nabi
dan pengikut Nabi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu menerima Islam, jangan sampai kita ini menjadi orang soleh yang pasif. Selain soleh, kita harus jadi muslih. Soleh itu apa? Soleh itu baik. Kalau muslih apa? Muslih itu mengajak orang lain jadi baik, gitu. Jadi soleh saja itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Soleh saja itu tidak cukup, tapi harus jadi muslih. Bisa menyolehkan orang lain, bisa menyolehkan lingkungan sekitar kita, ya. Nah, ini sebagaimana para sahabat Nabi itu ketika menerima Islam, menerima hidayah Islam, semuanya itu berdakwah Bapak Ibu sekalian. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 7 orang itu adalah hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, bukan Nabi. Yang mengislamkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang diislamkan oleh Rasulullah Abu Bakar. Tapi di tangan Abu Bakar ini masuk Islam siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain-lain itu. Ya. Itu orang-orang hebat. Utsman bin Affan itu salah satu orang terkaya di kota Mekah. Gitu. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini orang hebat juga. Ya. Zubair bin Awam orang hebat. Itu yang mengislamkan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika terima Islam, Bapak Islam nggak diam. Udah, yang penting saya jadi orang soleh, rajin ke masjid, rajin zikir, rajin qiyamul lail. Enggak. Beliau mendakwahi orang-orang di Madinah juga. Sebenarnya Rasulullah berdakwah. Ini. Yang mengislamkan Umar siapa? Bukan Rasulullah. Yang mengislamkan Umar adalah Fatimah binti Khattab. Ya kan? Malah seorang perempuan, Bu. Adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Ini. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang indah. Islam ini agama yang luar biasa. Pak, Bu, kalau ada produk ini produk yang hebat, berkualitas, dibutuhkan oleh banyak orang, kok nggak laku, yang keliru siapa, Pak? Ayo. Yang keliru marketingnya, yang jualan. Wah, jualan tak genah. Barang segitu hebatnya, murah meriah begitu dah, dibutuhkan oleh orang banyak, berkualitas, kok nggak laku. Yang keliru siapa? Marketingnya, penjualnya. Makanya kita ini Pak, Bu sekalian, kita ini kaum muslimin adalah marketing Islam. Orang ini kalau saya lihat, Bapak Ibu kalau lihat di podcast, banyak orang-orang non muslim itu, saya itu tertarik dengan Islam, tapi melihat kelakuan umat Islam jadi gak tertarik gitu. Ya kan? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutup oleh umat Islamnya sendiri. Ini seharusnya kayak beberapa orang itu Pak. Bapak tahu ketika Piala Dunia di Qatar itu, banyak orang-orang Eropa ke Qatar, terus di sana itu Amir Qatar itu langsung semua yang datang ke sana didakwahi Pak. Dan mereka pun kaget, orang-orang bule itu ketika datang ke sana dijamu, diajak ke rumah-rumah, gratis, makan gratis, disambut dengan begitu ramah. Gampang Pak? Enggak Pak, kalau yang gini dimasukin Islam. Gampang banget. Ketika ketemu orang Qatar, kok ramah-ramah ya? Gitu. Masuk, banyak yang masuk Islam gara-gara Piala Dunia kemarin di Qatar itu. Karena ramahnya begitu ramahnya orang-orang Qatar. Karena orang-orang Qatar kaya-kaya Pak, ya kan, nyah-nyoh ya kan. Ini sehingga begitupun sahabat-sahabat yang mereka bergerak berdakwah sampai ada kisah Pak, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu ketika ke Madinah, ketika mau buang air kecil Pak, mau kencing, itu bingung Pak. Akhirnya dia jalan jauh banget. Sehingga ada muridnya nanya, ya Imam Syafi'i, kenapa anda kok kencing kok kayak bingung gitu, kok cari jalan yang jauh? Karena kata beliau, aku menghormati tanah di kota Madinah. Aku sangat yakin
masuk Islamnya penduduk Madinah yang begitu cepat, itu karena kalau ada orang masuk Islam, dia langsung dakwah, Pak. Muter sekeliling kota Madinah. Aku khawatir mengencingi tapak-tapak kaki sahabat Nabi yang dipakai dakwah dulu. Gitu. Bahkan kalau jeneng tahu, ya, jadi kisahnya sebelum Rasulullah hijrah itu, Rasulullah 10 tahun berdakwah kepada orang Mekah. Pada tahun yang ke-10, ketika musim haji, datanglah orang-orang Madinah. Jadi syariat haji itu sejak zaman Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ya, dipertahankan sampai zaman Rasulullah SAW, cuman dirusak, ya, karena jaraknya sangat jauh sekali, terjadi kerusakan. Tapi tradisi haji itu terus berlangsung. Salah satunya adalah orang-orang Madinah datang ke kota Mekah untuk naik haji. Jumlahnya 12 dari suku Aus dan Khazraj. 12 ini didatangi oleh Rasulullah SAW, diajak masuk Islam. Kalau orang-orang Mekah itu langsung menolak, banyak yang menolak. Orang Madinah, 12 orang ini langsung masuk Islam. Kenapa, Pak? Kau bisa masuk Islam tanpa ragu? Karena mereka itu tiap hari ketemu sama orang Yahudi. Jadi Yahudi itu nyasar, Pak. Yahudi itu di kitabnya, di Bibelnya Yahudi itu meramalkan akan datang Rasul yang terakhir, dan dia akan berada di sekitar Gunung Paran. Gunung Paran itu mana, Pak? Madinah. Gunung Paran itu kalau nggak Madinah, Mekah. Maka mereka milih Madinah. Maka di situ ada 3 suku Yahudi: Bani Quraidah, Bani Qainuqa, mulai lagi Bani apa? Khaybar ya Yahud. Bani apa? Ada 3, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani, saya lupa yang ketiga ya. Nanti sambil diingat-ingat. Ada tiga suku di suku Yahudi, ya. Dan semua ini adalah keturunan dari Imran, ya, dari Imran, ya. Terus, nah, baik lagi ya. Mereka itu kalau ketemu sama Yahudi ini sering ngomong gini sama orang-orang Aus, ya. Ada 2 suku, ya, Arab di kota Madinah, suku Aus dan Khazraj. Mereka itu kalau ketemu orang Yahudi, kalau berantem, dia mengatakan akan datang Nabi kami yang terakhir. Kalau Nabi kami yang terakhir muncul, kalian pasti akan kami kalahkan, kami kuasai, kami akan menguasai dunia. Gitu. Itu setiap berantem ngomong seperti itu. Dan orang Aus dan Khazraj dapat info bakal akan turun Nabi di kota Madinah itu berkali-kali, bertahun-tahun, selama ratusan tahun itu dari orang-orang Yahudi. Maka ketika Rasulullah datang kepada 12 orang Madinah ini, waktu itu namanya Yasrib, ya, belum diganti. Madinah itu yang kasih nama Rasulullah. Nama awalnya Yasrib. Orang Yasrib ini kemudian didakwai Rasulullah. Kaget 12 orang itu. Ini ciri-cirinya sama dengan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Terus mereka langsung bisik-bisik, sebelum kita kedahuluan sama Yahudi, ayo kita Islam duluan. Langsung 12 orang ini masuk Islam. Masya Allah, Pak. Artinya apa, Pak? Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ilmu. Kalau kita ingin dapat hidayah, nikmatnya iman, maka salah satunya adalah miliki ilmu, ya. Kenapa kita baca Quran kok kurang nikmat? Salah satunya ilmunya kurang. Yang mulai kok kurang nikmat, ilmunya kurang. Sholat kok kurang nikmat, ilmunya kurang. 12 orang ini mantep, hakul yakin syahadat ketika dia mendengar Nabi yang terakhir ini yang menceritakan oleh Yahudi. Ayo kita duluin Yahudi. Masuk Islam, Pak, 12 orang itu. 12 orang masuk Islam. Dia balik ke kota Madinah.
mereka berdakwah, Pak. Berdakwah, kemudian tahun ke-11 ya, kenabian, mereka datang lagi bawa 62 orang, dan mereka sudah masuk Islam. Dan yang mengislamkan ini bukan Rasulullah, yang mengislamkan ini 12 orang tadi. Subhanallah, Pak. Ini 12 orang, Pak, cuma diislamkan di apa? Di Mina, ya, di Mekah, di Mina, masuk Islam, balik bisa mengislamkan 62 orang. Pertambahannya 600%, Pak. Betul. Kemudian orang yang 62 ini ketemu Rasulullah ketika haji. Mereka itu ada yang masuk Islam padahal belum pernah ketemu sama Rasulullah. Ini Masya Allah, hebatnya Islam begitu. Jadi Islam itu kesimpulannya, Pak, bisa disebarkan siapa saja, asal orang itu punya apa yang datang dari hati akan sampai ke dalam hati. Fakidu sayla yu'tih. Ya, orang yang tidak punya tidak bisa ngasih. Tapi orang punya iman pasti bisa ngasih iman, Pak. Paham, Pak? Kita nih bikin orang minum, saya ingin si fulan ini beriman. Sampean punya iman enggak gitu? Kalau sampean punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa ngasih. Paham, Pak? Ya. Bahkan banyaknya orang yang terpengaruh oleh kita itu tergantung kekuatan iman kita. Kayak misalnya gini, Pak, kayak tadi nih ya, saya pakai ini baterainya lowbat. Atau kalau katakanlah kita remote ya, Pak ya, tahu ya, remote itu baterainya kecil, tapi dia bisa menyalakan TV, nyalakan TV, nyalakan lampu. Ada kan lampu pakai remote, ya kan? Itu kalau energinya sebesar batu. Tapi kalau kita energi kita sebesar genset, Pak, itu bisa menyalakan satu rumah. Gak cuma satu lampu, gak cuma satu. Tapi kalau energi kita, Pak, keimanan kita itu seperti apa, Pak? Gardu listrik, PLN gitu ya. Bisa satu kota, Pak, kita terangi. Dan kalau iman kita dahsyat kayak nuklir, Pak, satu negara, Pak. Nah, Rasulullah itu Masya Allah, energinya dahsyat, lintas negara. Di masa Rasulullah itu Jazirah Arab sudah foto. Rasulullah wafat, energinya sampai sekarang masih hidup. Ini dahsyatnya Rasulullah SAW. Ya, sampai kalau kita baca sholat aja masih bisa nangis kita. Karena Rasulullahnya sudah nggak ada, udah wafat. Ya, energinya dahsyat. Makanya yang harus kita miliki sebagai seorang dai adalah kekuatan iman. Fakidu syai la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Orang nggak punya duit nggak bisa ngasih duit. Tapi kalau ingin orang itu beriman, kita harus punya iman. Ya, inilah yang dilakukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu Masya Allah punya iman, Pak. Makanya walaupun bukan Rasulullah, dia bisa nyadarin orang banyak. Gitu, Pak. Banyak orang terketuk hatinya oleh Islam. Oleh Abu Bakar bisa, Rasulullah ada, tapi orang diislamkan oleh Abu Bakar, orang diislamkan oleh Umar bin Khattab, orang diislamkan malah kalau Sayyidina Utsman bin Affan mengislamkan satu Persia, karena waktu itu Persia ditaklukkan oleh Utsman, ya, masuk Islam semua satu Persia. Itu pahalanya ngalir ke Umar, ke Utsman bin Affan, ya. Kemudian zamannya Umar, ya, dan selanjutnya sampai Afrika, sampai Eropa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali pada kisah tadi, ya. Setelah Rasulullah kemudian haji yang kedua ini, ya, tahun yang ke-11 kenabian, itu kemudian para sahabat ini bersumpah setia pada Rasulullah, berbai'ah. Dan Rasulullah itu waktu itu diminta, ya Rasulullah, Anda di sini disiksa ya Rasulullah, Anda di sini dihina ya Rasulullah, mending Anda hijrah ke tempat kami saja, ke Madinah. Gitu, Pak. Tapi waktu itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, kalian jamin
melindungi Rasulullah. Soalnya Rasulullah itu walaupun dihina, dicaci maki, disiksa, itu Bani Hasyim tetap melindungi Rasulullah. Ya, Bani Hasyim. Dan waktu itu Abbas itu salah satu pimpinan Bani Hasyim yang melindungi Rasulullah SAW. Ini kalau saya lepas, siap gak kalian jamin dengan keluarga, harta, anak-anak, jiwa kalian? Kemudian orang-orang Madinah bersumpah setia kepada Rasulullah SAW, bersumpah melindungi Rasulullah dengan hartanya, jiwanya, keluarganya, anak-anaknya, gitu, untuk melindungi Rasulullah SAW. Baru setelah itu Rasulullah mengirimkan utusan namanya sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang ganteng, ya, ganteng, pinter dakwah. Sebelum Rasulullah datang pada tahun ke-13 Hijriah, ya. Dan subhanallah, Madinah itu ternyata lebih menerima dakwah Islam dibandingkan kota Mekah. Kenapa tadi Pak? Ada ilmu dari Yahudi bahwa ada Nabi yang terakhir, ya kan? Ada ilmu, diduluin sama kaum Aus dan Khazraj, ya, mereka masuk Islam duluan. Makanya pada tahun ke-13 ketika Rasulullah itu berangkat ke kota Madinah, wah, disambut ribuan orang. Kalau di kota Mekah itu disiksa, dihina para sahabat Rasulullah, di sana disambut dengan nyanyian Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Masya Allah, disambut Pak dengan suka. Dan mereka itu nunggu Nabi berapa Pak? 3 hari. Nunggu Nabi 3 hari. Nabi nggak datang pulang. Bisa datang lagi, kenapa Pak? Kok 3 hari? Karena Nabi nggak langsung ke Madinah. Tahu ya kisahnya? Rasulullah ketika hijrah itu harusnya 3 hari nyampe. Tapi Rasulullah itu harusnya ke utara, beliau ke selatan dulu, ke Gua Hiro, ke selatan, mengecoh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy wah ngejar ke Madinah, lalu Rasulullah ke selatan. Setelah sepi baru Rasulullah ke utara. Terlambat 3 hari. Akibatnya orang-orang Madinah itu menunggu 3 hari ketika Rasulullah hijrah itu. Nah, dakwah itu Pak, yang pertama tadi, pertama adalah pahalanya besar. Tapi ada 2 karakter lain Pak. Yang pertama pahalanya besar, yang kedua ada 4 karakter ya, ada 3 karakter pahalanya besar. Yang kedua, dakwah itu adalah beban yang berat. Beban yang berat Pak. Maksudnya Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah, ketika turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Terus di awal-awal dakwah Islam itu Pak, sholat malam itu, tahajud itu hukumnya sunnah apa wajib Pak? Wajib. Sholat tahajud hukumnya wajib, sholat malam hukumnya wajib. Baru setelah turun perintah sholat 5 waktu menjadi sunnah. Kenapa dibutuhkan tahajud? Karena dakwah itu berat, butuh rohani yang kuat, butuh ketahanan mental yang kuat. Kalau mental nggak kuat Pak, ya Allah, waduh berat Pak. Saya kalau baca Sirah Nabawiyah itu, sahabat-sahabat Nabi itu sampai sekarang masih Pak kayak gitu Pak. Pak, tahu nggak Tajikistan? Tajikistan itu Rusia dikuasai oleh Rusia. Rusia pergi, agama Tajikistan banyak apa? Islam, tapi dilarang pakai jilbab. Di Tunisia Pak, tahu ya Tunisia? Tunisia itu orang kalau mau ke masjid nggak bisa Pak, ngaji kita kayak gini Pak. Masjid itu dibuka hanya menjelang azan.
Allahu Akbar, baru dibuka masjidnya. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, gimana? Tutup lagi masjidnya. Ini enak kita ini di Indonesia ini, nggak ada penentangan, nggak ada larangan, ya kan? Masjid dipakai kapan saja bisa, pemerintah oke. Itu yang larang pemerintah, Pak. Tunisia itu negara apa? Negara Islam, Pak. Ya, tapi pemimpinnya ini aneh gitu. Ya, besok di akhirat bakal di hotel-hotel malaikat Zabaniyah gitu. Ya kan? Masjid nggak boleh untuk kegiatan kumpul-kumpul, dilarang, cuma buat sholat saja. Kita ini makanya Bapak Ibu sekalian, oleh Allah diberi kenikmatan tinggal di Indonesia. Mau ngaji silahkan, di Tajikistan nggak bisa, di Tunisia nggak bisa, Pak. Padahal jadi negara mayoritas Islam. Ya. Nikmat kita di sini, ngaji karepmu, gitu. Ya, gitu. Ya. Neng Saudi wajib sholat, Pak, tapi ya kan. Dulu, sekarang saya nggak tahu. Jenengan kalau waktu sholat kok dodolan, langsung diciduk. Diciduk, Pak. Diciduk, masuk ke penjara, nggak diapa-apain, Pak. Teman saya ada cerita, teman saya itu ada ngantor, ya kan, udah azan zuhur, Allahu Akbar gitu kan. Dia masih kerja, Pak, depan datang askar itu, dia diciduk, Pak. Terus dia bilang ini, saya dimasukkan penjara nggak diapa-apain, tapi traumanya itu seumur hidup kayak gitu. Ya, nggak diapa-apain, Pak, saya disuruh pulang. Gitu. Enak yang mana, Pak, ya? Enak kayak Tunisia, kayak Saudi apa Indonesia? Indonesia kan sholat karepmu, ora karepmu gitu. Ya kan? Ya, kalau Saudi wajib sholat kalau azan, ora ciduk. Makanya nggak ada sana itu angkringan depan Masjid Nabawi banyak, Pak. Wah, tapi waktu sholat tutup kafe ceret gitu. Toko-toko tutup semua dan nggak ada yang nyolong, Pak. Ya, cuma tutup kain doang gitu. Ya, aman. Milih mana, Pak? Arab Saudi ya, Pak, ya. Arab Saudi itu dipaksa masuk surga, Pak. Gitu. Indonesia lebih surga karepmu, ora karepmu gitu kan. Nah, gitu. Ya. Makanya kita ini nikmat sama Allah, dikasih nikmat Indonesia ini. Kok gak soleh itu kebangetan gitu loh. Di Palestina itu, Pak, itu Masya Allah, anak kecil itu penghafal Quran, banyak amalitas. Kondisinya perang, Pak. Kita yang kondisi aman damai gimana, Pak? Wah, sholatnya sakar-karpe dewe gitu. Di sana itu, Pak, kebanyakan mereka menjaga wudhu. Wudhu nggak mau, sekali batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi sering ada orang Indonesia yang ngajak sholat itu, yang diajak sholat orang Palestina udah gak wudhu. Terus kalau bahasa kita, loh sampean kok rak wudhu? Oh, saya belum batal ya. Terus dia bilang, kami itu harus menjaga wudhu karena sesaat kapanpun itu kamu bisa dirudal sama Israel. Jadi kami itu harus wudhu dijaga biar mati dalam keadaan suci, sahid. Sahidnya sahid suci gitu. Kita ini kan nggak ada yang ngancem ya, Pak. Yes, pas semangat orang-orang gitu ya. Ini harusnya kita semangat, Pak, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah baca masjid terbanyak di dunia. Gak ada yang ngalahin. Di mana, Pak? Indonesia. Terbanyak di dunia, Pak. Gak ada yang ngalahin. Saudi gak ada apa-apanya. Dikit. Pakistan dikit. Pakistan tuh boleh aja penduduknya sekarang ini ngalahin Indonesia, tapi masjid banyak kan Indonesia. Jadi masalah ono sing sholat apa ora gitu. Iya kan? Ini kan menyedihkan kalau segitu banyaknya masjid tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diberkahi, kok dikosongin. Maka kita ini punya kewajiban, Pak, dakwah di rumah masing-masing. Gimana masjid itu rame? Koyok sholat Jumat 5 waktu, kok sholat Jumat. Bu piye carane jenengan mikirkan. Apa-apa, Pak, dikasih nasi gitu kan,
subuh apa sarapan subuh gitu. Ya kan? Ada kan yang kayak gitu. Jumat berkah itu. Jumat berkah itu anak kecil banyak sekali ya kan ngendani apa nasi gitu. Enggak apa-apa ya. Menurut saya enggak apa-apa. Islam itu kita mengajak orang ke surga itu ya dengan berbagai cara lah yang mereka sukai gitu. Harus ramai Pak masjid itu Pak. Islam ini indah. Marketingnya ini yang kurang gencar. Produk yang bagus karena kalau nggak pernah diiklankan gimana Pak? Laku nggak Pak? Nggak laku, ya kan? Sering diiklankan, kita iklankan, ayo ke masjid, ayo indah ini. Ya. Dan kita pun yang mengiklankan juga harus soleh kan gitu ya. Ben wong percaya, gitu. Ya kan? Ini. Tadi beban yang berat maka butuh ruqyah. Ilmunya harus banyak, ruqyahnya harus banyak. Terus yang ketiga Pak, dakwah itu jalan panjang. Pak, penyebab kemenangan Islam itu adalah dakwah. Kenapa umat Islam itu sekarang ini kalah? Karena dakwahnya lemah. Kenapa umat Islam itu dihina-hina? Kenapa? Dakwahnya lemah. Di Madinah itu Pak, setelah umat Islam itu menguasai Madinah 100% masuk Islam. Pertanyaannya, apakah mereka semua mukmin? Ada 30% munafik di kota Madinah Pak. Bayangkan 30% itu sepertiga. Kalau jumlah penduduk Islam di Indonesia 270 juta, sepertiganya berapa? 90 juta. Wakil loh Pak, ya kan? Itu waktu Madinah waktu itu. Jadi ayat-ayat yang munafik itu turun ketika di kota Madinah. Di Mekah nggak ada orang munafik Pak. Di Mekah itu kalau Muslim kafir, kalau nggak Muslim ya kafir. Pilihannya cuma satu. Tapi ketika sudah di Madinah, muncul ayat tentang orang-orang munafik. Makanya ketika saya baca di medsos, saya itu karena tekanan masyarakat terpaksa sholat 5 waktu. Puasa saya ikut puasa. Aslinya saya ateis, dia bilang gitu. Pak, ini bagus apa keliru Pak? Ini bagus Pak. Berarti orang-orang munafik itu nggak berani menunjukkan kemunafikannya. Gak zaman Nabi itu ada orang munafik tapi nggak berani menunjukkan kemunafikannya. Sembunyi, mereka takut menunjukkan kekafirannya, keburukannya. Terpaksa dia harus bermanis muka gitu. Niru sahabat Nabi yang soleh-soleh. Aku nengar mereka kayak jadi wong soleh. Ngomongnya api, halus, lembut, tapi artinya itu kafir. Kan munafik begitu. Okay. Makanya cirinya kalau di Indonesia kok mulai muncul orang-orang itu kok tidak berani menunjukkan kekafirannya, kemungkarannya, itu sudah bagus. Berarti syiar Islam itu kuat. Trendsetternya itu Islam. Kayak zaman Nabi itu trendsetternya Islam. Orang-orang yang munafik gak ada yang berani muncul. Tapi di Indonesia Pak sekarang gimana? Orang berani menghujat Islam. Itu kenapa? Karena dakwah kita lemah. Kalau dakwah kita kuat, gak ada yang berani Pak. Menghujat Islam gak ada yang berani. Gitu. Mungkin orang kafir itu mau kentut aja harus minta izin sama umat Islam. Ya, non sewu nggih kula badhe kentut. Nah. Kalau kita ini dakwahnya kuat Pak, punya izah kita Pak. Yang bikin kita ini lemah, dakwahnya lemah. Ayatnya apa? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukan. Umat Islam itu kokoh ketika dakwah itu kuat. Ya. Dan dakwah ini jalan panjang. Terus mungkin nanti yang menikmati anak cucu kita, tapi kita terus estafetkan ideologi dakwah itu. Ya. Dan yang keempat tadi, yang namanya dakwah itu pasti ada ujiannya. Jadi nggak ada dakwah yang mendapat ujian. Kalau ada orang berdakwah nggak dapat ujian, ada yang keliru. Dakwah itu pasti ada masanya senggolan Pak, ada masanya gesekan. Yang bisa kita lakukan adalah memperkecil gesekan. Tapi kalau kita nggak gesekan sama sekali, nggak mungkin
Karena Nabi itu yang paling baik metodenya, paling lembut orangnya, paling penyayang orangnya, paling bijaksana, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Masih gesekan Pak, apalagi selevel kita. Makanya ya, ini tugas kita bersama ya. Kalau kita ingin Islam itu jaya Pak, banyak iklankan tentang Islam. Maksudnya kita dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang buruk kita kurangin, kita tegurlah baik-baik gitu ya. Misalnya ada kan sering ada orang datang ke masjid cuma tiduran gitu kan. Nah ini kan ya caranya menegur tapi tidak membuat luka gitu kan ya. Kalau ada tiduran gitu Pak, cari bantal Pak ya. Mas monggo Mas, niki bantal ya Mas, butuh makan enggak? Oh, kasih makan dulu gitu. Ada yang masjid 1000 Pemuda itu Pak, orang yang datang dikasih kopi, kasih bantal, kasih apa tidur, tapi dia wajib sholat setelah itu ya. Regoni ya, setelah orang nyaman itu kan enak Mas. Pas nanti ketika azan direk jamaah gitu, wah enak ya, terus udah dikasih makan, dikasih minum, dikasih bantal, dikontrol tak gelem kan kebangetan kan gitu. Nah, ini metode ya. Nah kita buat bagaimana orang nyaman di masjid, senang di masjid, senang sholat ya. Kita tunjukkan jangan kalah Pak. Saya pernah ya, lagi layah-layah itu tegur sangat keras sekali. Terus saya bilang, Pak, lo niki musafir Pak, ya. Mosok jenengan kalah kalau satpam kebun binatang Pak. Saya di taman safari Pak, satpam itu lembut-lembut, ramah-ramah, monggo Pak silakan parkir di sana. Terus kalau jenengan kalah kalau satpam kebun binatang ya. Wah kasar Pak, ngusir saya itu, layah-layah. Padahal layah-layahnya nggak di dalam masjid, di Selatsar gitu. Ya Allah, saya jenengan ini gak masjid kanggo apa tuh Pak? Coba itu. Kan pengen dapat pahala gitu. Saya nggak sholat nggak di dalam ruang utama, saya di luar gitu. Saya sempat bilang begitu. Gih, matur suwun, saya sempat dikasih waktu walaupun sebentar ya, ya Allah, ini masjid itu harus ramai Pak. Termasuk tadi memfasilitasi musafir, gak apa-apa musafir, tapi setelah itu fasilitasi Pak. Kalau perlu kasih kopi-kopi, kasur-kasur ya, bantal. Setelah itu wajib sholat. Itu yang 1000 Pemuda itu Masya Allah sampai ramai banget, ramai banget ya. Termasuk di Seragen itu ada masjid Al-Falah ya, Masya Allah ramai Pak. Dengan Jumatan hampir sama. Nah ketika dakwah ini Pak diterima oleh masyarakat secara luas, tetangga kita semua jadi ahlul masjid semua, janji Allah apa Pak? Janji Allah ketika sebuah negeri beriman ya, ketika sebuah negeri beriman ya, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi ya. Surat apa itu ya? Ya. Dan jika sebuah negeri iman ya, ini saya ayatnya agak lupa ya. Jadi janji Allah itu kalau negeri itu bertakwa kepada Allah dan beriman akan diberi keberkahan, barakati fis samawati wal ardh, diberi keberkahan dari langit dan bumi. Dan insya Allah kalau tetangga kita semua ahlul masjid semua Pak, itu keberkahan Pak. Gak nama, insya Allah yang namanya pengangguran gak ada ya. Saudi itu Pak dipaksa beriman Pak, dipaksa soleh, maka di sana gak ada pengangguran. Pengangguran pun dibayar Pak sana itu. Saya dengarnya begitu, dijatah sama negara. Sugi-sugi ya. Gara-gara sugi akhirnya keset-keset orang Saudi. Tenang Pak, keset-keset Pak. Ini masjid rame, cuman yang maghrib karo isya karo subuh ya. Yang juhur sepi Pak, orang Saudi panas ya. Ya. Kemayu orang Saudi manja ya. Baru ketika malam keluar ya orang-orang yang pakai sorban-sorban merah itu ya, orang Saudi
Tapi kalau apa? Zuhur panas Pak ya. Males ya. Akeh wong Indonesia akeh banget. Alhamdulillah insyaallah itu yang bikin negara kita insyaallah dijaga Allah. Dan Bapak Ibu sekalian ya, negara kita dijaga semasa dakwah dijaga. Tetapi ketika dakwah kita itu lemah, dakwah kita lembek, maka kita tunggu kekalahan. Ya, kekalahan kita. Untuk itu kita berdakwah semampu kita, Pak. Yang bisa berdakwah dengan harta, yang bisa berdakwah dengan tablik, yang bisa berdakwah dengan politik. Siapa yang bisa berdakwah dengan apapun yang dia miliki, jadikan sebagai dakwah fisabilillah. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat Nabi, Pak, yang dimakamkan di kota Madinah cuma 10.000. Jumlah sahabat Nabi berapa? 124.000. Sisanya nyebar ke seluruh dunia makam-makamnya. Karena apa, Pak? Karena dakwah. Ada yang di Mesir makamnya, ada yang di Cina nyebar. Nah, insyaallah demikian. Semoga kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dijaga di dunia dan di akhirat. Diberkahi keluarga kita, diri kita, negara kita, negeri kita. Untuk itu mari bersama-sama kita jaga Islam, kita jaga dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.